Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush. Seluruh Nusantara, seluruh jagat raya dan seluruh dunia yang sedang menyaksikan. Gimana kabarnya lur? Yang pasti dulur-dulur selalu sehat ya. Jaga stamina badannya supaya tetap fit. Di sini saya ada kopi. Saya minum kopi dulu biar nggak grogi. Mantap. Oke lur, di video kali ini saya ingin menyaksikan menampilkan proses pembuatan water decal. Ini adalah hasil eksperimen saya sendiri. Jika dulur-dulur ingin lihat ya seperti ini hasilnya. Dan jika dulur-dulur ingin tahu prosesnya, jangan di skip videonya, tetap diikuti biar nggak gagal paham. Kita akan langsung ke pembahasan. Saya akan bawa dulur-dulur ke proses pembuatannya. Oke lur, lanjut. Oke lur, sesuai pembahasan di sini saya ada kertas injek tato stiker ya. Diperhatikan kertasnya. Di sini saya akan printkan di tempat tukang foto atau tempat fotokopi yang bisa ngeprint ya. Usahakan yang kalau dulur-dulur mau bikin ini tukang printnya tuh ngerti ngedit maksimal ya. Jadi bisa request untuk kontras warnanya. Oke lur. Nah, di sini sudah di print ya. Untuk gambarnya ini saya buat dua gambar. Untuk modenya di mirror ya lur ya, atau dibalik ya. Nanti kalau misalnya ditempel ke media itu nggak kebalik. Oke, untuk proses pengeprintannya ini sudah dimulai. Ditunggu lihat hasilnya ya lur ya. Untuk printnya ini mereknya Canon, bisa juga menggunakan print biasa yang mereknya Epson asli ya. Untuk tintanya yang asli Epson ya, jangan tinta-tinta yang murahan, nanti hasilnya juga nggak terlalu detail. Dulur-dulur bisa lihat sendiri itu proses pengeprintannya sudah mulai keluar gambarnya ya lur ya. Kenapa saya ajak ke sini untuk proses pengeprintannya, supaya dulur-dulur semua paham. Maksudnya bukan untuk memperlambat video ya, tapi untuk memperjelas prosesnya, jadi supaya dulur-dulur nggak gagal paham. Oke lur, seperti itu bisa dilihat ya. Di kertasnya yang injek tato ini jangan sampai kebalik ya lur ya, karena di kertasnya ini yang dibalik kertasnya atau di bagian luarnya itu dia kertas biasa. Nah, untuk yang di print itu licin ya, permukaannya licin, bisa dilihat. Saya tunjukkan sekali lagi untuk kertasnya injek tato ya lur ya, dan hasilnya yang sudah kering seperti ini. Kalau untuk pengeprintannya misalnya sudah di print pertama itu jangan langsung disentuh ya, karena printnya tintanya masih basah. Usahakan dibiarkan di kipas angin dulu, dibiarkan dulu sampai kering, baru kita lakukan proses. Oke lur, gambar sudah siap seperti biasa. Kita lanjut untuk membuat background. Di sini saya akan semprot warna putih 2 layer merata ya, tipis-tipis dulu. Nanti lakukan untuk tahap kedua ditebali. Untuk proses selanjutnya setelah warna putih, di sini ada clear NC. Clear NC ini tujuannya untuk membuat media gambar yang sudah kita semprot warna putih itu nggak gampang robek ya, karena clear NC ini sifatnya lentur.
Jadi ketika kita pas tempelkan itu bisa kita reposisi, kita tarik sana tarik sini, itu nggak gampang robek lur. Untuk penyemprotan clearance ini 2 layer saja tipis-tipis, lalu kita keringkan. Oke ya lur, sembari nunggu clearnya itu kering, kita siapkan cutter, tisu, dan sabun cair ya lur ya. Tisunya ini untuk membantu meratakan, sabun cairnya itu untuk mempermudah ketika penempelan. Nanti ketika kita akan paskan posisinya itu mudah digeser ya lur ya. Cutternya ini seperti biasa untuk pemotongan, untuk ketika sudah ditempel sempurna baru kita potong untuk menyesuaikan gambarnya ya lur ya. Oke lur, di sini juga ada bekas sandal, ini untuk membantu juga bisa untuk meratakan. Oke lur ya, kertas sudah kita siapkan dan sudah kering. Lalu untuk proses pertamanya kita celupkan ke dalam air, kita rendam selama kurang lebih ya 5 menit lah ya lur ya, supaya kertasnya itu basah dan gambarnya itu mudah dikupas. Untuk media yang kita akan tempel itu jangan lupa dikasih sabun dulu ya, biar licin ya lur ya. Ketika sudah siap kita untuk tempel, untuk permukaan yang kita cat tadi kita tempelkan ke media yang akan kita tempeli water decalnya. Nah, ternyata eksperimen ini bisa berjalan dengan mulus lur, karena ini betul-betul eksperimen. Jadi saya videokan sedetail mungkin supaya dulur-dulur itu enggak gagal paham ya lur ya. Apabila eksperimen ini nantinya misalnya tadi itu enggak bisa ditempel, gagal, jangan dipakai. Tapi bisa dilihat sendiri dulur-dulur, eksperimen kita berhasil ya lur ya. Kita paskan di sini ada tisu bantu untuk mengeluarkan air yang di dalam atau di dalamnya gambar itu ya, supaya nggak menggelembung ya lur ya. Ketika gambar dirasa sudah mendekati pas, kita potong bagian-bagian yang tidak terpakai ya lur ya, untuk di pinggir-pinggirnya itu supaya tidak terlipat-lipat kayak gitu ya lur ya. Potong pelan-pelan. Untuk cutternya itu usahakan dipatahkan dulu ujungnya supaya tajam ya lur ya.
Seperti biasa, setelah gambarnya tertempel dengan sempurna, di sini kita proses selanjutnya untuk membuat penyamaran di bagian pinggir-pinggir gambar ya lur ya, supaya nggak terlalu terlihat kalau itu adalah watertical yang kita tempel. Sebelumnya kita akan tutup dulu bagian yang nggak kita cat supaya nggak mengenai cat yang sudah jadi ya lur ya. Untuk proses selanjutnya kita semprot di bagian tepi gambar ya lur ya, untuk menggunakan warna hitam. Di sini kita akan semprot bagian tepi-tepi gambarnya menggunakan warna hitam supaya menimbulkan efek 3D. Oke lur, semprot di bagian tepi-tepinya saja ya lur ya. Setelah penyemprotan warna hitam sudah kering, saya akan tutup sedikit bagian gambar yang nanti kita akan lanjut untuk penyemprotan warna putih supaya gambar itu terlihat lebih muncul lagi ya lur ya. Penutupan bagian gambar yang sudah kita tutup menggunakan solasi, langsung saja semprot di bagian pinggir tepinya ini menggunakan warna putih untuk mengambil efek cahaya ya lur ya. Setelah penyemprotan warna putih pertama sudah selesai, di sini kita akan buat efek sedikit untuk lebih menyamarkan lagi bagian pinggirnya ini supaya lebih kelihatan keren ya lur ya. Di sini ada kertas, saya garis-gariskan saja untuk penyemprotannya, bisa dilihat sendiri dulur-dulur. Bisa juga menggunakan stensil yang lain ya lur ya. Ya, diatur bagaimana caranya gambar itu terlihat lebih sempurna. Oke lur, pembuatan efek sudah jadi. Lalu kita kelupas saja solasi-solasi yang sudah kita tempelkan dan nanti lihat hasilnya ya lur ya. Oke lur, sudah bisa dilihat gambarnya seperti itu dan sangat keren sekali, sudah mantap lah menurut saya. Oke lur, kita lanjut untuk pengelupasan bagian-bagian yang sudah selesai, lalu kita kelupas semua. Hati-hati untuk pengelupasannya, pelan-pelan saja supaya nggak mengenai cat yang sudah jadi. Oke ya lur, pengelupasan sudah selesai, lalu kita langsung saja masuki tahap pengekliran. Untuk proses pengeklirannya seperti biasa, lakukan pertama di kabut-kabut dulu, lalu lakukan penebalan ya lur ya. Jangan langsung ditebali, nanti takutnya ngeriting atau ndelewer. Oke lur, disimak saja dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan seperti itulah hasilnya ya lur ya. Ini setelah kita clear, mantap sekali, dan gambarnya itu nggak terjadi apa-apa, nggak
luntur kena clear juga nggak apa-apa dan aman ya lur ya. Oke lur ya, untuk prosesnya seperti itu tadi. Semoga videonya itu bermanfaat dan semoga eksperimen ini bisa membantu dulur-dulur. Mohon maaf bagi yang tidak bisa menggambar. Dan bahannya seperti tadi itu yang sudah saya tunjukkan di awal kertasnya ya. Semoga kertasnya tadi itu bisa ditemukan di kota-kota dulur-dulur semua dan mudah ditemui lah intinya ya. Oke lur ya, saya pamit undur diri. Semoga videonya bermanfaat. Sekali lagi silakan coret-coret di kolom komentar apabila ada pertanyaan, nanti saya akan jelaskan semampu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.